Kita mulai dengan membacakan nama tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jadi hari ini adalah tanggal 30 Maret 2021, hari Selasa di Wisdom Hill. Kita melanjutkan kelas Abhidhamma, pertemuan yang ke-13. Pertemuan yang ke-13. Kita sudah sampai ke Cetasika, ya. Cetasika juga sudah sampai mana? Jivitindriya. Nah, jadi ini kelompok apa namanya? Sabacita sadharana, ya. Artinya apa? Setiap cita, ya. Setiap cita pasti ada ini. Berapa? 7 cetasika. Apa aja? Asa, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, manasikara. Ini 7. Nah, berarti sekarang kita ke manasikaro. Manasikaro. Manasikara. Ini terjemahnya adalah wisayan manasikaro. Ya. Oleh sebab itu dia manasikaro. Jadi wisayang itu objek. Manasi artinya di dalam batin, di dalam pikiran. Karo, ya, dia melakukan. Jadi dia membuat objek, ya, muncul di dalam pikiran. Jadi cirinya adalah, terjemahnya adalah perhatian, ya, perhatian. Jadi karena dia fungsinya adalah membuat objek itu muncul di dalam pikiran. Jadi dia memperhatikan objek maksudnya gitu, ya. Nah, jadi cirinya adalah membimbing atau mengarahkan fenomena-fenomena batin lain yang berasosiasi dengannya menuju ke objek, ya. Membimbing atau mengarahkan. Nah, dia tuh berarti si manasikara ini dia fungsinya, kemarin Bante pernah ajarin, ya, manasikara ada 3. Ya, enggak, apa aja mesti enggak. Witi patipadaka. Ya. Dia penyebab munculnya witi. Witi itu apa? Proses batin, ya. Jadi dia satu jenis manasikara, dia disebut sebagai witi patipadaka. Artinya dia yang bertanggung jawab memunculkan witi. Nah, siapakah dia? Pancadwara wajana, ya, pancadwara wajana cita, ya. Nah, terus yang kedua disebut jawana patipadaka. Dia yang bertanggung jawab untuk munculnya jawana. Nah, itu siapa? Wothabana atau manasikara, ya, sinonim mereka itu, wothabana sama manasikara, ya, karena sebelum jawana selalu ada apa? Wothabana, ya, enggak? Nah, terus kalau di Manodwarawiti, ya, di proses pikiran juga dari bawangga, habis bawangga stop, terus muncul Manodwara wajana. Habis Manodwara wajana langsung jawana, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, karena jawana ini disebabkan oleh si Manodwara wajana, jadi Manodwara wajana ini disebut juga kadang yoniso manasikara, ayoniso manasikara. Ya, jadi dia yang bertanggung jawab untuk memunculkan yoniso dan ayoniso manasikara. Nah, tapi katanya, ya, di tempat lain yoniso manasikara itu diasosiasikan sama jnana atau panya. Gitu. Nah, jadi dia hanya penyebabnya aja, ya. Di momen Manodwara wajana itu adalah penyebab yoniso atau ayoniso manasikara. Nah, kalau ayoniso manasikara jawananya apa? Aku salah. Kalau yoniso manasikara jawananya kusala, gitu, ya. Nah, terus yang satu lagi apa? Aramana patipadaka, ya.
Jadi dia yang bertanggung jawab memunculkan arah mana, yaitu objek. Memunculkan objek. Nah, ini adalah manasikara cetasika. Ya, jadi cetasika ini yang bertanggung jawab apa? Memunculkan objek di batin. Oke. Tiga jenis manasikara. Ya. Yang pertama, pancadwara wajana. Yang kedua, wadhabana atau manodwara wajana. Ya. Yang ketiga, manasikara cetasika. Ya, yang pertama, berarti yang pertama itu pancadwara wajana cita ya. Nah, secara tidak langsung dia disebut sebagai manasikara. Nah, yang kedua, manodwara wajana cita. Secara tidak langsung dia disebut sebagai manasikara. Nah, yang ketiga yang manasikara yang asli adalah manasikara cetasika. Nah, sekarang kita mau belajar itu adalah manasikara cetasika. Nah, dia tuh karena dia sabacita sadharana ya, di setiap cita dia ikut ya. Nah, di setiap cita dia ikut ya, fungsinya adalah agar cita dan cetasika yang berasosiasi sama dia itu dia arahkan ke objek ya. Dia arahkan ke objek atau dia bimbing ke objek gitu ya. Nah, terus fungsinya adalah untuk menghubungkan ya cita dan cetasika yang berasosiasi dengannya ke objek ya. Jadi dia arahkan, jadi terhubung gitu. Nah, terus manifestasinya seperti apa? Konfrontasi dengan sebuah objek. Ya, berhadapan dengan sebuah objek. Terus penyebab terdegatnya ya objeknya. Jadi ya seperti yang Bante sudah pernah jelaskan ya. Manasikara itu seperti apa? Perumpamannya pemegang kemudi ya. Kalau di kapal itu dia pemegang kemudi ya. Nah, dia perhatian adalah seperti kemudi dari sebuah kapal yang mengarahkan kapal ke tujuannya, atau seperti kusir ya, kuda yang mengarahkan kuda-kuda terlatih menuju ke tujuan mereka. Jadi biar ini apa maksudnya sampai ke tujuan itu kan biar yang paling cepat gitu. Nah, sama halnya perhatian mengarahkan fenomena batin lainnya menuju ke objek. Nah, seperti itu manasikara. Terus oke. 7 ini disebut sebagai sabacita sadharana. Oke. Nah, sebetulnya sadharana ya, kata Pali itu dia artinya adalah serve evenly. Serve evenly. Mereka menjalankan tugasnya itu apa ya, sama rata. Sama rata. Jadi nggak ada yang bisa dimanapun nggak bisa lebih atau kurang gitu. Porsinya selalu sama mereka yang kerjanya. Ya, kalau nggak ada mereka, cita nggak bisa ngambil objek. Kalau cita nggak bisa ngambil objek, apa yang terjadi? Iya, cita tidak muncul. Ya. Jadi cita selalu muncul karena ada objek. Itu sebabnya kalau di Nirodha Samapati karena nggak ada objek, cita muncul nggak? Nggak muncul. Kalau Phala Samapati objeknya apa? Nibbana objeknya ya. Jadi waktu itu bukan nggak tahu sama sekali gitu ya. Ya banyak apa? Ya khususnya tradisi Thailand ya. Mereka bilang masuk Samapati apa gitu, terus nanti nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah subuh gitu. Atau tiba-tiba udah malam kayak gitu. Itu sebetulnya apa? Bawangga ya. Jadi nibbana itu kayak gimana, Pak? Umpamanya. Ya, wana. Ya, wana itu sebetulnya mengarah ke tanha. Jadi, tapi katanya nggak cuma tanha. Tanha hanya sebagai apa ya? Misalnya usuke. Kulitnya putih, terus suka makan sayur gitu ya. Nah, tapi nanti orang bilang, oh orang putih itu suka makan sayur. Jadi Sukesaka diambil sebagai representatif gitu ya, perwakilan orang-orang kulit putih semuanya suka makan sayur, dibilang gitu. Jadi tanha ini juga sebagai representatif ya. Tapi nggak cuma tanha yang nggak ada, tapi semua kilesa nggak ada. Nah, tapi enggak semua kilesa nggak ada juga. Jadi bahkan nama rupa juga nggak ada. Ya. Jadi semua sangkara dhamma nggak ada.
Oleh sebab itu disebut apa? Asangkhata dhatu, ya. Jadi elemen yang tidak terkondisi. Dia sebuah fenomena, ya, tapi bukan nama juga bukan rupa. Ya. Nah, tapi kalau di Patthana, ya, pengklasifikasian nibbana itu masuk ke nama khandha disebutkan nama khandha. Ya. Jadi dulu Bante pernah ditanya, ada guru Abhidhamma yang dia jelasin bahwa nibbana itu adalah nama, ya, fenomena batin. Nah, waktu itu Bante nggak tahu dia maksudnya apa, tapi ada umat nanya begitu benar atau enggak. Bante bilang ya enggak benar gitu ya. Sebetulnya nibbana bukan batin. Ya. Kalau batin berarti kan sankhara dhamma, ya, objek yang terkondisi. Nah, sedangkan nibbana itu objek yang terkondisi. Jadi nibbana bukan nama. Nah, tapi maksudnya di situ adalah pengklasifikasian di dalam Patthana aja. Di dalam Patthana aja diklasifikasikan sebagai nama nibbana itu. Jadi itu 7 ya. Nah, sadharana artinya apa tadi? Kapanpun, dimanapun mereka selalu ya, performance-nya selalu sama ya, nggak berkurang, nggak juga lebih. Ya. Kalau samadhi bukannya ekagatanya yang dominan ya? Iya, ekagata dominan, tapi dia tuh dalam arti setiap cita sebetulnya ada ekagata. Nah, tapi fungsi ekagata di sini apa tadi? Kemarin nanti bilang? Ya, manunggal. Jadi dia ngambil satu objek ini aja. Jadi di setiap cita kan memang kita cuma bisa ngambil satu objek ya. Nggak bisa ngambil 2 objek barengan gitu, nggak bisa. Jadi hanya satu objek. Nah, itulah fungsi dari si ekagata. Karena fungsi ekagata seperti itu, maka cita hanya ngambil satu objek. Nah, yang kita sebut sebagai samadhi itu adalah anantara sati disebutnya ya. Jadi tanpa gap, selalu cita yang sama mengambil objek itu secara terus-menerus gitu. Nah, semakin sedikit bhawangganya, semakin kuat samadhi. Gitu. Jadi makanya jhana itu kan dia nggak ada bhawangga, dia runtuh jawananya, jadi tuh tidak cuma 7 jawana di jhana, bisa panjang, bisa 100.000, 1 triliun bisa. Berarti setiap ambil objek lain itu baru gitu, jawana lain. Maksudnya? Kan kalau objeknya sama terus, antara satu itu jawananya satu, nggak putus-putus. Lebih dari 7. Kalau dia waktu itu drop jananya, ambil objek lain. Iya. Nah, berarti dia keluar jana, jadi putus. Ya, habis putus bhawangga tergantung banyak atau sedikit. Terus habis itu manodara wajana, baru jawana lagi. Nah, atau ya, dia antara dia bisa langsung masuk jana, atau dia upacara dulu beberapa witi, gitu ya, upacara samadhi dulu. Nah, jadi kalau samadhi itu adalah ekagata yang berkelanjutan, bukan di satu mind moment. Ya, tapi di setiap satu mind moment itu dia nggak bisa berlebih katanya. Cuma dia perform duty-nya segitu aja. Tetapi karena repetition ya, karena pengulangan, nah itu dia semakin powerful, jadi samadhi. Nah, terus kita masuk ya ke paragraf berikutnya. Berarti apa paragraf berikutnya? Pakinaka ya. Berarti paragraf ke-3. Vitako, wicaro, adhimoko, wirya. Nah, mungkin kalian bisa ketemu variannya penulisan kata wiryang ini. Ada yang tulis wirya, ada yang tulis wirya. Ya. Nah, kalau Myanmar wirya. Ya. Nah, itu versi Cata Sanggayana. Nah, tadi kalau Sri Lanka, Thailand wirya. Ya. Nah, wiryang, terus piti, cando, cati. Ya. Ca ini, 6 ini ya. Cetasika, 6 cetasika ini pakinaka nama ya, pakinaka itu ya, bukan paknaka, paki. Nah, jadi 6 bentuk batin ini ya disebut pakinaka. Nah, pakinaka itu apa? Serba-serbi ya, serba-serbi. Serba-serbi itu apa? Tolimodi. Jadi pakinaka itu artinya serba-serbi. Maksudnya penting juga enggak ya. Nggak begitu penting ya.
Jadi receh gitu maksudnya. Beragam jenis. Nah, kenapa? Karena dia ciri khasnya ya, nggak selalu ada di setiap cita, nggak seperti sabacita sadharana. Nah, terus dia juga bisa muncul di kusala, bisa di akusala, ya, bisa juga kiriya, bisa juga wipaka. Nah, apa mereka itu 6 itu? Witaka, wicara, adhimoka, wirya, piti, canda. Nah, pertemuan berikutnya harap dihafal. Tapi maka ada 6. Witaka wicara adhimoka wirya piti canda. Witaka wicara adhimoka wirya piti canda. Ya, itu cara ngapalnya. Oke. Nah, jadi witaka. Witaka atau witako ya, itu adalah aplikasi pikiran. Karena dia bisa memikirkan objek katanya. Ya, makanya dia disebut sebagai witaka. Nah, itu kalau orang Myanmar bilangnya kalau nggak bisa tidur ya, witeknya deh, ya. Banyak witaka, jadi nggak bisa tidur. Jadi banyak pikiran intinya. Ya. Nah, cirinya adalah ya, pengarahan pikiran ke objek atau penempatan pikiran ke objek. Ya. Dia menempatkan pikiran ke objek. Dia mengarahkan pikiran. Tapi bukan manasikara seperti mengarahkan pikiran ke objek gitu ya. Jadi dia perumpamannya seperti lonceng ya. Nah, kita pukul. Nah, itu pukulan yang pertama yang mengetuk lonceng itu, nah itu witaka. Ya. Terus suara yang dihasilkan juga kasar ya. Suara awalnya kasar. Nah, suara awal itu juga misalnya witaka. Nah, suara gaung yang belakangan ya, yang lebih lembut, nah itu wicara, ngong gitu ya. Nah, jadi makanya witaka itu selalu diumpamakan seperti apa? Memukul gitu ya, memukul objek. Ini tadi bedanya sama manasikara. Manasikara dia arahkan aja, Memperhatikan. tapi bukan dia. Nah, kayak misalnya kan perumpamaan yang naik perahu bertiga. Nah, manasikara yang mengarahkan itu, tapi yang pukul siapa? Yang gayung siapa? Witaka gitu. Dia hanya arahkan aja. Nah, witaka ini ya sifatnya kalau semakin pukul ya objek itu semakin jelas gitu ya. Nah, jadi makanya kalau nggak bisa tidur berarti. Nah, kalau misalnya objeknya kadang kita also perhatiin nggak waktu kita meditasi, khususnya waktu samatha ya. Nah, itu waktu pikiran wandering ya. Nah, itu bukan volunteer ya. Karena ada cetana. Ya, setiap momen ada cetana. Ya. Nah, jadi ada niat di situ ya. Nah, terus apa? Niat mengambil objek itu ya ada. Nah, terus kalau objeknya itu semakin lama semakin jelas, berarti witakanya udah banyak. Berarti manasikara ada ke sana dan witaka sudah pukul gitu. Nah, tapi ada kalanya kita wandering cuma sedikit aja, nggak begitu jelas apa objeknya. Tapi kita kayaknya yang objek aslinya ya, objek awalnya itu sudah agak blur atau agak shaking gitu ya, agak goyang. Nah, kita udah tahu, oh ini udah mau keluar nih. Nah, langsung sapinya langsung ngerem, balik lagi ke objek, terus ambil lagi. Nah, yang seperti itu. Jadi itu belum sempat witaka berarti, gitu ya. Jadi manasikara pun belum sempat. Ya, tapi terhadap objek yang ini ya, udah mulai lemah wiryanya. Oleh sebab itu dia agak kayak objek pertama gitu ya. Dia belum sempat pindah objek. Nah, waktu pindah objek kalau kita udah mulai tahu, kadang ya udah tahu wandering tapi objeknya nggak begitu clear, tadi mikir apa nggak begitu ingat lagi sudah belakangnya. Nah, itu witakanya berarti belum banyak, ngeremnya cepat ya. Nah, kalau ngeremnya lambat ya objeknya udah jelas, oh tadi mikir ini. Wandering mind yang masuk itu apa itu kan terjadi secara alami, kita nggak bisa nggak mau itu. Iya. Gimana Alsa? Hah? Bisa dilatih. Kan nggak mungkin hilang. Bisa hilang. Kan arahan nggak ada wandering mind. Oh, rahat kan. Berarti anagami masih
Udaca ya. Udaca itu nggak ada. Si Udaca Anagami masih ada. Jadi dua Mohacita, ya, yang satu Udaca, yang satu Wicikica. Wicikica yang remove siapa? Sotapan. Ya, Sotapana dia mencabut Wicikica. Nah, Udaca masih sisa. Nah, ini sampai arahat baru kecabut. Makanya arahat disebut apa? Kediaman permanen. Arahat itu apa ya namanya? Bante lupa. Bante lupa. Jadi dia selalu melihat paramata, ya. Yaitu karena kalau selalu melihat paramata, berarti levelnya selalu seperti upacara samadhi. Atau setidaknya kanika samadhi gitu. Nah, kecuali dia mau merubah itu panyati, misalnya waktu dia mau jalan, waktu dia mau ngomong, nah dia ubah jadi panyati. Gitu. Kalau enggak dia selalu melihat munculannya. Nama rupa. Ya. Selalu yoniso manasikara. Kecuali melihat objek. Nah, terus jadi cirinya adalah penempatan pikiran ke objek. Berarti ya itu lebih tepat lagi. Penempatan pikiran ke objek. Jadi dia nempatin. Jadi pikiran di sini siapa? Cita dan cetasika ya. Cita cetasika itu dia taruh di objek. Nih kerjain tugas kalian, nih kerjain gitu ya. Nah, fungsinya adalah memukul atau ya memukul objek gitu ya. Jadi misalnya kayak lonceng dia pukul. Juga perumpamannya seperti ini, kayak burung. Ya. Burung waktu dia mengepakkan sayap mau terbang ke atas ya. Nah itu witaka, dia kepak-kepak gitu. Tapi waktu dia sudah sampai di atas, dia soaring ya. Apa bahasa Indonesia ya? Melayang. Nah melayang gitu ya, cuma enggak kepak lagi ya. Nah itu wicara katanya. Ya. Nah jadi itu sebabnya witaka itu lebih enggak peaceful wicara, enggak setenang wicara. Nah atau perumpamaan juga seperti ini, lebah. Jadi waktu lebah itu kan dia biasa cari madu kan di dalam bunga ya. Nah waktu dia menerjang masuk ke bunga gitu, nah itu witaka. Waktu dia melihat sana sini keliling-kelilingin bunga, nah itu wicara. Nah itu jadi fungsinya adalah memukul objek. Nah jadi misalnya waktu meditasi juga misalnya tanah atau napas masuk, napas keluar ya, in out. Nah itu semua adalah witaka. Ya, jadi maksudnya setiap kali dia note itu ya dia tuh kayak memukul objek gitu. Ingat lagi gitu ya. Apply pikirannya ke objek, mengaplikasikannya. Nah terus manifestasinya sebagai penuntunan atau penggiringan pikiran ke sebuah objek. Jadi menggiring atau menuntun ke objek. Penyebab terdekatnya adalah objeknya sendiri ya, atau dengan kata lain watu, objek, kontak ya. Karena di kata aslinya tidak disebutkan penyebab terdekatnya apa ya. Biasanya kalau penyebab terdekat nggak ada apa, watu, haramana, pasa ya. Watu, objek, kontak. Nah terus wicara sekarang. Nah ini sebelum kita ke wicara ya, pertanyaannya sekarang, oke, kalau nggak ada witaka, kenapa ada cita yang bisa mengambil objek? Nah, gitu ya. Ditanya ya. Siapa cita yang nggak bisa mengambil objek? Siapa yang cita apa nggak ada witaka tapi bisa mengambil objek? Ada dua, terus ada 3, 4, 5 ya, terus ada lagi. Oh, tapi kalian kan belum belajar itu Pakinaka jadinya Pancadwara Wajana. Enggak, Pancadwara Wajana itu ya. Oh sorry, bukan Pancadwara Wajana, Cakuwinyana ya. Di Cakuwinyana, Sota Winyana, Kaya, Gana, Jiwa itu ya. Kusala, akusala, jadi 10 cita ini ya. Enggak ada witaka. Jadi yang mereka bobotnya ya cuma 1 cita, terus cetasikanya 7 universal ya. Mereka adalah cita yang paling lemah ya. Juga karena mereka begitu lemah, jadi mereka nggak bisa menghasilkan cita jarupa ya. Materi yang dihasilkan oleh pikiran mereka nggak bisa ya. 10 ini. Nah jadi bagaimana kok mereka bisa tahu objek ya? Nah itu karena ini apa, impinge. Jadi phasa, karena phasa ya, kontak sama objek. Jadi kalau kontak itu nggak begitu jelas atau objeknya nggak begitu jelas ya, Cakuwinyana nggak bisa muncul juga
Ya. Jadi itu seolah-olah ya, misalnya kalau kayak winyana gitu ya, kesadaran di sensitivitas tubuh hanya sentuhan yang lumayan konkret ya, atau lumayan kompak apa? Kompak ya, padatnya gitu ya, cukup padat, jadi baru berasa sentuhan gitu. Jadi karena objeknya sendiri jelas ya, karena kontak itu justru dia jadi tahu objek. Tapi kalau kontaknya sendiri nggak begitu jelas ya, dia nggak bisa tahu objek, dia nggak muncul ya. Nah itu satu. Nah itu berarti karena apa? Kontak yang jelas ya, atau objeknya juga jelas. Nah terus kalau jana 2, 3, 4, 5 terus arupa jana, kenapa tanpa witaka tapi bisa tahu objek? Nah, itu karena kekuatan samadhi. Kekuatan samadhi apa? Karena upacara samadhi. Jadi di upacara ya, sebelum masuk ke jana 2, nah, dari jana 1 mau masuk jana 2 ya, nggak tiba-tiba langsung masuk, enggak. Jadi perumpamannya itu kayak satu beranda gitu lah ya. Nah dia punya 8 pintu ya. Nah ini berbeda sama kayak yang Ajahn Brahm jelasin di bukunya ya. Nah itu salah ya. Ajahn Brahm bilang apa? Satu koridor panjang ya, terus masuk pintu 1 ya, terus baru bisa masuk pintu kedua, baru masuk pintu ketiga gitu. Nah bukan, itu salah. Jadi itu seperti beranda panjang, terus dia ada 8 pintu. Nah kalau kamu keluar ke beranda berarti kamu di upacara ya. Terus dari upacara kamu bisa masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Bisa lompat makanya ya. Makanya di 14 ways ya, untuk latih aginya itu kan harus latih dengan 14 cara, itu ada skipping jana. Nah, itu jadi bisa lompat-lompat jana. Nah jadi setiap kali keluar dari jana ya, bukan berarti ada orang bisa drop jauh ya ke cita biasa. Tapi biasanya kalau yang sudah wasi, yang sering masuk jana gitu ya, mereka keluarnya di apa? Upacara ya. Jadi kalau nimitanya masih patibhaga nimita ya, terang ya, berarti dia keluarnya di upacara samadhi. Nah itu kalau dia cukup ininya ya, apanya ya, witaka wicara piti sukaya kegatanya, dia bisa langsung masuk lagi ke jana yang dia mau gitu ya. Jadi ini nimita, patibhaga nimita misalnya ya, sudah terang. Nah itu ready berarti mau, kalau yang sudah latih 1 sampai 8 sudah fasih gitu ya. Nah dengan nimita ini mereka mau masuk jana yang mana? Oke, jana 4 langsung aja masuk jana 4 gitu ya. Tinggal mereka arahkan pikirannya, namanya disebut yathabinihara wasena ya. Itu tergantung bagaimana kecenderungan pikirannya. Jadi dia mau jana 4 ya jana 4. Nah kecuali kalau arupa jana gitu ya, dia harus remove ini ya. Terus nanti masuk jana yang berikut. Nah jadi tadi karena kekuatan upacara samadhi itu, jadi dia waktu mau masuk jana 2 nggak bisa tiba-tiba masuk jana 2 ya, harus diupacara dulu. Jadi misalnya kalau kita mau masuk ke rumah, kita harus lewat pintu masuk ya. Jadi berandanya itu adalah upacara. Nah jadi kita harus ke berandanya dulu, baru buka pintu masuk jana 1 atau jana 2, jana 3, jana 4. Nah jadi harus sampai ke upacaranya dulu. Nah upacara ini ya, perumpamannya seperti kita tuh terbiasa dulu sama objek. Objeknya apa? Patibhaga nimita ya. Kita membiasakan diri dulu dengan objek. Nah kalau kita belum terbiasa sama objek ya, itu masuk jana pun nggak akan stabil. Nah jadi misalnya khususnya orang yang dari jana 1 mau masuk ke jana 2 ya, dia harus familiar dulu sama jana 1. Nah habis itu mau masuk jana 2, nanti dia akan berada di upacara dulu, upacara untuk jana 2 gitu ya. Ya, jadi habis itu kalau cukup familiar sudah sama objeknya ya, dia akan masuk jana 2. Saya pernah baca katanya ada nih kan yang beropini kalau di jana 2 karena nggak ada witaka wicara, jadi sebenarnya nggak lihat objeknya, tapi dia bisa tahu itu jana 2 dari faktor jananya. Itu suka ekagrata. Nggak lihat objek? Iya, tapi karena ada 3 faktor ini, berarti itu salah kan? Tetap yang namanya jana 2
harus tahu objek juga. Iya, Itu yang enak sekali nggak tahu objek ya. tapi dia beralasan masih ada 3 faktor jana, walaupun justru karena Itu juga cara Ajahn Brahm ya. Ajahn Brahm itu ngajarin setelah tahap tertentu ya, nggak lihat objek, jadi fokusnya ke faktor jana. ya itu. Jadi objeknya jadi faktor jana dong. Iya, jadi objeknya apa? Kebahagiaan, dia bilang begitu ya. Nah itu salah ya. Itu paling mentok ya, upacara samadhi. Nah terus Karena kekuatan upacara samadhi itu nggak perlu ditata. iya nanti nggak perlu witaka pun bisa gitu. Bukan karena peranan pasar. Karena upacara samadhi. Karena kekuatan samadhinya dibilang. Nah, terus bicara ya sekarang masuk. Sebetulnya ya dari kata dia akar katanya sama dengan carati. Carati itu adalah wandering. Misalnya kemacara ya, terus apa panyacara, silacara gitu ya, praktis gitu ya. Nah, terus misalnya pindah patah cara ya. Tapi kemacara kan dari acara bukan cara ya. Tapi akar katanya sama. Nah, terus kalau misalnya pindah patah cara, nah itu yang mirip ya. Jadi pindah patah apa? Pindah itu adalah gumpalan nasi, gumpalan makanan. Patah itu menjatuhkan, ya, menjatuh. Terus cara itu wandering, ya, mengembara. Jadi mengembara, ngumpulin apa? Ya, gumpalan nasi. Ini dijatuhkan, ya. Nah, jadi wicara itu, jadi akar katanya adalah mengembara. Nah, jadi maksudnya itu apa? Dia tuh mengitari objek. Dijelaskan seperti itu ya. Lagi dan lagi mengitari objek. Nah, itu kan apanya cirinya ya. Cirinya apa fungsinya itu? Nah, jadi yang pertama mengusap objek itu adalah cirinya ya. Mengusap objek. Yang fungsinya adalah meneruskan aplikasi pikiran. Oke, meneruskan aplikasi dari fenomena-fenomena batin yang berasosiasi dengannya ke objek. Jadi diteruskan usaha siwitaka itu. Terus manifestasinya adalah sebagai kesinambungan dari batin, ya, keberlanjutan batin. Nah, terus penyebab terdekatnya adalah objeknya. Ya. Terus atau waktu objek asa. Nah, bicara ini ya tadi Bante sudah jelasin. Terus seperti apa? Gaung, ya. Terus seperti burung yang melayang. Terus seperti lebah yang mengitari bunga, seperti itu ya. Nah, tapi sebetulnya ini kan perumpamaan biar kita tuh mudah memahami. Jadi kalau kita misalnya lihat video ya, nah itu tahu cepat. Jadi nggak jelas dia ngomong apa atau gerakannya nggak jelas apa. Biasanya kita apa? Lambatinnya. Nah, terus baru kelihatan oh dia itu begini, ngelakuin apa atau ngomong apa gitu. Nah jadi ini nih karena di setiap my moment ya itu kan momen pikiran cepat sekali. Sedangkan di momen itu ada witaka juga ada wicara. Jadi habis pukul boro-boro dia mengitari objek ya enggak? Pukul lagi gitu kan. Nah tapi bukan belakangnya setelah itu bukan ya, tapi di momen itu juga wicara juga. Jadi mungkin ya seperti ini ya. Jadi dia pukul ya, terus pegang sebentar. Nah, itu wicara. Bersamaan dia. Jadi pada saat si witaka udah nyampe dia genggam, pegang. Ya. Nah kalau dipanjangin seperti apa? Ya, seperti dia mengitari objek jadi. Kalau bilang Iya gitu. Kan supaya kita memahami bicara itu seperti apa. ya kalau yang dia bidang ada jangan 5 jana, yang jana kedua bicara aja. Itu karena kekuatan samadhi juga. Iya. Kalau samadhi. Tapi dia itu sebenarnya megang lepas. Iya megang lepas. Oke. Nah itu wicara ya. Jadi dia terjemahnya apa? Pikiran penerus. Nah yang ketiga adalah adhimokkha. Adhimokho. Nah, adhimokho ini Bante terjemahin sebagai penentu. Nah, cirinya apa? Menentukan. Dia menentukan apa sih, gitu kan ya? Dia tuh nggak bisa menentukan ini baik atau benar, gitu. Bukan begitu, ya. Tapi
Kalau dia menentukan ya, iya ini objek saya, gitu. Ya saya mau melakukan ini. Ya, misalnya dari nafas ya, terus masa transisi ini sudah unify atau belum ya, ini sudah nimitta atau belum gitu ya. Nah kalau ragu begitu ya, berarti nggak ada adhimokkha ya, masih belum pasti gitu. Nah kalau sudah pasti ya dia tentukan iya ini nimitta, nah itu adhimokkha. Ya. Ya, tapi bisa juga salah. Jadi misalnya oke, saya mau melakukan ini misalnya, melakukan aku salah ya. Nah itu juga waktu dia decide gitu ya, saya melakukan ini. Ya, ini objek saya gitu. Saya mau pegang ini atau saya mau bohong gitu ya. Nah itu adalah adhimokkha. Jadi adhimokkha ini dia menentukan objeknya. Ya, bahwa ini objek saya, ya ini objek saya gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Sama Adhithana nggak ada cetasika adhithana. Ya. Jadi adhithana itu ya fenomena apa? Eka ya adhithana itu. Jadi adhimokkha sama eka gadanya ya. Karena kalau keraguan-keraguan itu kan musuhnya eka gada, pancaniwara. Jadi adhimokkha ini yang masuk pancaniwara. Jadi kalau yang dari sebelah apa musuhnya ya, musuhnya niwarana itu ekagata. Nah kalau ada ekagata ya, niwarana itu kalau ada Vitaka Wicara Piti Sukha ekagata itu ya, niwarana ini nggak bisa gitu, nggak bisa muncul. Ya. Tapi adhimokkha bisa kedua ya. Maksudnya? Adhimokkha ini saat niwarana muncul dia bukan jadi yang tadi Vitaka Wicara Piti Sukha ekagata ya, bukan kayak oposit gitu ya. Tapi pada saat ini ada, ini nggak bisa ada gitu. Jadi ini menekan ini, ya, yang baik menekan yang jahat juga menekan yang baik kayak gitu. Nah tapi kalau ini dia oposisi, jadi kita yang enggak ada adhimokkha itu adalah wicikicca cita aja. Nah, keraguan. Ya ini confidence, jadi dia ada aspek confidence juga ya. Jadi fungsinya adalah lawan dari ketidakpastian. Ya, atau keraguan, lawan dari wicikicca. Cirinya adalah menentukan, terus manifestasinya adalah penentuan. Jadi terus penyebab terdekatnya adalah fenomena atau objek yang diyakini. Ya, terus dia yakini, dia memutuskan, dia putuskan gitu. Nah, selayaknya dianggap seperti pilar yang kokoh karena tidak goyah atau tidak ragu pada objek. Tapi bisa aku salah, bisa aku salah ya. Kalau yang tadi Vitaka Wicara nggak bisa yang aku salah. Bisa. Jadi contohnya cuma jana. Jadi grup ini Pakinaka ini ya, mereka semua bisa asosiasi sama cita apapun, tapi nggak selalu gitu loh. Vitaka bisa ke aku salah, bisa ku salah. Kalau di aku salah yang nggak ada Vitaka, Aku salah yang nggak ada Vitaka nggak ada. Nggak ada. Aku salah nggak ada yang nggak ada Vitaka. Semuanya ada Vitaka. Jadi cuma Vitaka ini yang nggak ada bisa muncul cuma di salah 1 sampai 2 sampai 8. Jana sama Pancadwarawada, bukan Dwi Pancawinyana ya. Jadi berapa cita? Yang jana berarti ada berapa cita? Jana total kan 15. Terus remove berapa? 3. 2, 6. Satu dong. Kan dia 5 jana. Kali 3. Ya, kusala wipaka kiri ya. Itu sebabnya jadi 15 toh. Nah, kita kan yang nggak ada Vitaka kan jana 2, mulai dari jana 2. Nah, jadi dikurangin 3 ya 12. Terus arupa wacara. Ada berapa cita? 12, 24. Ya, terus nanti Dwi Pancawinyana berarti berapa? 10. Ya, berarti 34. Ya, terus aku salah ya. Dwi Pancawinyana kusala aku salah. Oh, berarti ada yang aku salah. Berarti aku salah. Tapi wipaka mereka ya. Nah gitu. Terus sebaiknya dianggap sebagai pilar yang kokoh karena tidak ragu pada objek atau tidak goyah pada objek gitu ya. Itu adhimokkha. Tapi orang yang yakin itu adhimokkha-nya kuat. Tapi kadang itu
Ya bisa salah juga. Tapi pede banget gitu ya. Orang yang pede itu adimukanya kuat. Nggak ragu sama decision. Tapi bukan berarti selalu benar ya keputusannya. Nah, yang keempat, wirya. Ya. Wirya, nah, itu Bante terjemahin sebagai usaha ya, atau energi bisa ya. Nah, cirinya adalah menunjang, pengerahan dalam arti mengerahkan energi gitu ya, yang launching, martial gitu ya. Nah, itu ini menunjang, pengerahan, penggerak. Ya. Jadi dia itu yang kayak yang ayo gitu ya, ngajak gitu ya. Terus fungsi untuk mengukuhkan atau menunjang cita-cita sika yang berasosiasi dengannya. Ya. Nah, perumpamannya itu kan nanti sudah pernah cerita juga ya. Kayak misalnya ada rumah nih mau roboh. Nah, itu dia wirya ini cuma seperti prop ya, seperti support gitu. Biar nggak jatuh aja. Gitu ya. Bukan berarti dorong sampai dia jatuh ke sebelah sana, enggak juga ya. Tapi hanya supaya dia enggak jatuh. Nah, fungsinya wirya untuk mengetahui objek adalah dia tuh support cita dan cetasika yang lain supaya menjalankan fungsinya ke objek. Ya, jadi kalau nggak ada wirya, jadi dia kayak landep apa? Kayak bumi gitu, kayak tempat berpijaknya cita-cita kita. Kalau nggak ada dia, roboh. Ya. Kalau roboh, nggak tahu objek. Nah, itu ya untuk mengukuhkan ya, jadi dia memperkuat juga menunjang itu cita-cita sika. Nah, manifestasinya apa? Sebagai tidak mundur atau tidak ambruk, tidak mundur atau tidak ambruk. Nah, penyebab terdekatnya samvega ya, atau desakan spiritual. Jadi kalau yang aku salah, Kalau yang aku salah, kalau aku salah, wah. Iya, karena kilesa ya. Tergantung apa yang dia mau gitu. Jadi penyebab terdekatnya adalah desakan spiritual. Karena Buddha mengajarkan apa? Karena terdesak atau takut ya, ia berusaha dengan bijaksana. Atau penyebab yang membangkitkan usaha. Ya, tadi berarti karena kalau kusala ya desakan spiritual. Nah, ini kalau yang secara lebih general lagi ya, penyebab yang membangkitkan usaha. Apakah karena loba jadi dia pengen mau gitu kan, atau karena dia mau pukul gitu jadi dosa. Jadi apapun penyebabnya itu yang membangkitkan usaha, yaitu apapun yang memicu seseorang bersemangat gitu. Jadi ada lagi ini penjelasannya ya, saat dimulai atau diprakarsai dengan benar, ia selayaknya dianggap sebagai akar dari semua pencapaian. Jadi kalau wirya ini diprakarsai dengan diprakarsai bahasanya ya, dimulai gitu, maksudnya benar ya, diusahakannya ke tempat yang benar gitu ya, ia selayaknya dianggap sebagai akar dari semua pencapaian. Ya, nggak mungkin orang sukses itu nggak berusaha, itu pasti ada usaha sedikit banyak ya. Terus piti ya, kita selesaiin aja yang 6 ini ya. Piti itu adalah ketertarikan atau kegiuran. Kalau lapar ini juga nggak bisa. Ya, itu berarti penyebab untuk semangat itu nggak ada gitu. Bukan penyebabnya karena jasmani juga. Oh, tapi di sini enggak. Penyebab terdekatnya itu agak jauh mungkin ya. Karena lapar jadi tidak ada faktor yang bikin dia bersemangat gitu. Udah lemes gitu ya. Nah, terus piti. Tapi kalau udah pas lemes ya, ngeliat makanan semangat lagi nggak usah? Semangat lagi. Nah, itu penyebabnya ya. Bukan soalnya makanan jadi penyebabnya ya, karena ingin makan. Nah, yang kelima adalah piti. Itu ketertarikan, Bante terjemahin ketertarikan atau kegiuran ya. Nah, karena dulu ada teman sedama yang bilang, Bante kalau gairah itu konotasinya negatif ya. Jadi jangan pakai gairah ya, kegiuran atau ketertarikan. Cirinya apa? Suka, menyukai ya, bukan suka ya, tapi suka atau menyukai, atau rasa puas. Itu ciri piti. Ini piti juga bisa diakusa.
Bisa. Jadi setiap loba cita yang diikuti dengan apa? Somanasa, itu ada piti. Jadi dia suka objek, ya, karena menyukai objek. Cirinya adalah menyukai objek. Fungsinya adalah untuk bikin segar, untuk menyegarkan batin dan jasmani, atau untuk meliputi dengan kegiuran. Dopamin itu mungkin cita jarupanya itu. Cita Dopamin itu jarupanya. rupa. Jadi dopamin bisa aku salah juga ya? Iya. Tapi dopamin itu rupa. Cita jarupa. Oke, anyway ya, untuk bikin segar batinnya ya. Jadi pada saat khususnya ya, yang paling mudah ya pada saat jana gitu ya, atau pada saat meditasi ya, pada saat piti muncul apa? Merinding ya, ada macam-macam piti, ada 5 jenis piti ya. Ya itu cuma levelnya aja, ada yang cuma sapu aja, ada yang sampai seluruh tubuh piti gitu ya. Ada yang sampai nangis. Ya, ada yang sampai nangis gitu. Nah, tapi intinya apa? Dia tuh ya waktu ngelihat objek tuh seneng banget gitu ya. Nah, senengnya itu sampai bisa ke fisik gitu ya. Jadi kalau yang awalnya yang gross ya, PT yang gross itu ya sampai ke fisik gitu ya. Sampai merinding-merinding, nangis-nangis gitu ya. Itu gross sekali ya. Tapi kalau PT yang sudah, dia kan makin lama makin halus gitu ya. Jadi cuma ya, rasa suka gitu, tertarik sama objek itu. Jadi kayak lem. Ya makanya nggak ada witaka wicara juga, batinnya apa? Nempel di objek gitu. Bukan nggak ada objek ya. Tapi piti ini bisa jadi tawar nggak? Kayak misalnya kita makan durian gitu, tiap hari kita makan jadi tawar. Atau misalnya tiap hari Iya bisa jadi ya. meditasi gitu kan. Tiap hari meditasi kan jadi tawar. Iya bisa jadi ya, loba cita misalnya ya. Loba cita juga kan ada yang UPK ya enggak? Ya, jadi hari ini makan durian, happy gitu ya. PT ada. Terus harus setiap hari durian, setiap hari durian. UPK ya, udah UPK. Ya waktu meditasi juga bisa ya. Awalnya apa? Happy meditasi ya. Terus lama-lama apa? Belum kebosan ya. Kalau bosan kan aku salah nih. Ya, udah netral. Jadi ngelihat objek ya biasa aja. Awalnya kan tertarik banget nih, udah lihat nama rupa misalnya itu. Happy kan. Lama-lama ya nama rupa gitu doang gitu kan. Udah Tapi UPK. itu indikasi meditasinya improve apa turun? Bisa jadi improve, bisa jadi nggak improve. Ya. Kalau improve ya bisa jadi netral gitu. Ya kayak misalnya di UPK. Udayabaya Nyana ya, dia ada maga-maga nyana dasana. Upakilesa ada satu UPK juga ya. UPK. Terus di Sangkar UPK juga UPK ya, ngelihat para mata dhamma UPK gitu ya. Enggak begitu tertarik juga enggak melekat gitu ya, enggak juga membenci. Jadi netral, dia lihat semua sangkara dhamma kayak gitu ya. Terus juga misalnya jana kan juga tadinya ada witaka wicara piti sukaya kegata, lama-lama kan UPK ya. Jadi bukan berarti UPK itu lebih inferior daripada yang ada somanasanya gitu. Nah kalau di loba cita ya, yang ada piti lebih powerful daripada yang UPK. Kalau di kusala. Nah, kalau yang di kusala ada kalanya ya, misalnya kayak dana ya, sila ya. Kalau dengan piti itu lebih powerful silanya, atau dananya lebih happy gitu, kamanya lebih kuat. Tapi bukan berarti UPK nggak bisa kuat ya. Misalnya orang wipasana ya, terus wipasana juga cuma kama wacara cita, bukan jana ya. Jadi tapi dia lihat subha jadi asubha ya, UPK. Terus lihat sesuatu yang tadinya bikin dia ada piti, terus dia bisa renungkan jadi UPK. Ini yoniso manusaya jadi UPK. Nah itu justru lebih powerful daripada yang piti. Ya, itu. Jadi tapi fungsinya adalah untuk bikin batin dan jasmani segar, menyegarkan batin dan jasmani. Terus manifestasinya apa? Kegembiraan atau antusias. Itu manifestasi. Jadi dia pengen lihat lagi objek ini, pengen lihat lagi, pengen ngerasain lagi ya. Nah itu antusias, jadi semakin antusias.
waktu meditasi juga jadi pengen meditasi lagi, pengennya sama objek ini terus gitu. Bukan logo. Enggak selalu. Jadi penyebab terdekatnya adalah objeknya sendiri ya, atau watu objek phasa. Nah, selayaknya dianggap seperti ya. Oh, salah. Bukan. Nggak ada lagi penjelasannya, udah stop. Nah, habis itu canda. Cando ya. Kalau canda nggak pakai H ya, itu bulan. Tapi kalau canda, nah, jadi makanya baca itu yang betul ya. Canda gitu ya. Canda itu bulan. Cando keinginan. Ya. Nah, cirinya apa? Keinginan untuk melakukan. Ya, melakukan apa aja ya. Bisa dari ucapan, perbuatan, dan pikiran, baik atau buruk, bajik atau tidak bajik. Ya. Karena canda bisa berurusan sama kusala bisa, akusala juga bisa. Ya. Nah, tapi bedanya sama cetana apa? Gitu ya. Nah, kalau canda itu dia cuma ingin aja. Tapi kalau cetana itu apa? Niat. Dia lebih kuat. Ya. Ingin ya. Nah, tapi waktu kita belajar cetana juga ya, karakteristik yang paling berbeda itu apa dia? Mengkoordinasi ya. Nah, itu yang paling berbeda sama canda. Nah, kalau canda ya fungsinya apa? Memperoleh objek atau mendapatkan objek. Ya, cuma sekedar untuk mendapatkan objek aja. Sama dengan tanah. Tanha. Cetasika nggak ada tanah. Ada. Oh, ya ada. Lobha ya. Lobha cetasika. Nah, lobha itu dijelaskan seperti daging ya, nempel di panci yang panas. Jadi dia itu kemelekatan. Bikin melekat. Gitu. Keserakan itu tuh bikin melekat. Ya, lobha itu. Nah, kalau canda ini mere wish katanya gitu ya. Hanya sekedar ingin aja. Sebelumnya nanti terjemahin sebagai hasrat ya. Tapi ternyata di KBBI hasrat itu keinginan yang kuat. Iya. Jadi nggak jadi deh keinginan ya. Keinginan aja. Harapan. Atau mau gitu ya, mau. Nah, terus ya fungsinya adalah mendapatkan objek. Ya. Terus manifestasinya adalah sebagai kebutuhan akan objek. Terus penyebab terdekatnya adalah objek tersebut. Selayaknya dianggap seperti rentangan tangan batin yang berusaha menggapai objek. Ya. Ingin gitu, ingin objek ini, ingin gitu. Jadi dia kayak stretching gitu, ya, mau ambil objek. Itu canda. Nah, jadi 6 ini ya, apa aja? Vitaka, wicara, adhimoka, wirya, piti, canda. Ya. Nah, vitaka, wicara, adhimoka, wirya, piti, canda. Ya, 6 ya. Jadi 6 ini disebut apa? Pakinaka ya, pakinaka. Serba-serbi. Nah, oke. Sudah selesai pakinaka. Besok berarti. Nah, ewamete. Dengan demikian, ewang ya. Ete terasa cetasika ya. 13 cetasika ini, terasa itu 13 ya. 13 cetasika ini anya samana ya, anya samana weditaba. Anya samana weditaba. Anya samana itu apa ya? Nanti udah waktu itu jelasin ya. Apa? Oke, paragraf ini nanti ajarin pertemuan berikutnya ya. Idam me punyang asawa kaya wahang hotu. Idam me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanam bhajemi. Sabe me samang punya bagang labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.